Kita semua tentu tahu Charles Dickens, seorang novelis terkenal asal Britania Raya. Dalam hidupnya, Charles Dickens banyak menghasilkan buku, terkhususnya buku-buku dongeng. Salah satunya adalah Oliver Twist, kisah seorang laki-laki yatim yang berjuang dalam lika-liku hidupnya. Di sebuah kasur rumah sakit, lahirlah seorang anak laki-laki. Namun, tak lama setelah anak itu lahir, ibunya meninggal dunia. Sang bidan yang merawat anak itu pun menelepon seorang pemilik panti asuhan bernama Tuan Bumble. Tuan Bumble nampaknya tidak senang ketika harus ada lagi anak yatim yang datang ke pantinya. Namun, Tuan Bumble menerimanya saja. Pria itu menamainya Oliver Twist. Tuan Bumble pun membawa Oliver Twist ke pantinya. Saat umur Oliver Twist 7 tahun, ia tidur di sebuah pondok dengan 50 anak lain yang kelaparan seperti dirinya. Anak-anak itu sangat lapar dan merasa bahwa makan malam mereka, yaitu semangkuk bubur, terlalu sedikit. Oleh karena itu, mereka pun teringin meminta tambahan makanan. Jelas mereka semua tidak mau jika disuruh meminta makanan dari si galak Tuan Bumble. Namun pada akhirnya dengan pengundian, Oliver yang ditugaskan untuk meminta makanan tambahan itu. Oliver ketakutan, kakinya gemetaran sembari berjalan ke arah Tuan Bumble. Please, sir. I want some more. Yang dibayangkan pun terjadi. Saat Oliver meminta tambahan makanan, Tuan Bumble sontak marah, memukul Oliver dengan centong bubur, menarik tubuhnya, dan melemparkannya ke gudang bawah tanah yang gelap dan dipenuhi banyak tikus. Keesokan paginya, Tuan Bumble menempelkan selembar kertas di pintu masuk rumahnya. Tertulis di sana, dijual, seorang anak laki-laki, 5 pound sterling. Tak lama, datanglah seseorang bernama Tuan Gumfield. Tuan Gumfield hendak membeli Oliver untuk dipekerjakan sebagai pembersih cerobong asap. Namun, ia tak jadi membelinya karena anak itu suka memberontak, yaitu sifat Oliver yang memang tidak mau diperbudak. Tuan Bumble sangat kesal dan marah kepada Oliver karena tingkahnya itu. Namun, tak lama orang kedua pun datang. Namanya Tuan Sowerberry. Tuan Sowerberry membeli Oliver untuk membantunya dalam bisnis pemakaman. Oliver pun pergi meninggalkan Tuan Bumble untuk selanjutnya dipekerjakan oleh Tuan Sowerberry. Sesampainya di tokonya, Tuan Sowerberry membawa Oliver ke sebuah lantai bawah yang berdebu. Ia menyuruh Oliver untuk tidur di situ. Di sana pula ada Noah, anak magang Tuan Sowerberry. Tuan Sowerberry menyuruh Noah untuk memberi makan Oliver. Noah pun memberikan Oliver makan malam yang diletakkan di cawan tempat makanan anjing. Oliver sangat lahap memakan makanan itu, sampai remah-remah lemak bau anjing itu tak dirasakannya lagi. "Dasar babi," ejek Noah. "Bocah panti, jika ibu belum mati, dia pasti ada di penjara. Dia pasti orang yang jahat, karena hanya perempuan jahatlah yang melahirkan di panti. Jangan bicara jelek tentang ibuku," seru Oliver. "Jadi, apa yang akan kau perbuat kalau aku mau melakukannya?" tantang Noah. "Ini," Oliver meninju keras Noah di perutnya yang tambun. Noah terkapar seperti balon yang bocor. Oliver pun langsung kabur dari tempat itu. Oliver pun memutuskan untuk berjalan ke London. Ia berharap di sana ia akan lebih bisa menafkahi dirinya dengan lebih baik. Oliver berjalan 10 mil sehari. Saat malam ia bersembunyi di gudang jerami. Ia kelaparan dan menjadikan tubuhnya lapar. Ia pun tiba di London dengan pakaian robek dan compang-camping. Di sana amat ramai, tapi semua orang sibuk dengan urusannya. Tiba-tiba Oliver pun terkulai di depan sebuah toko roti. Di sana ada berbagai jenis roti dan kue dengan bau yang amat harum. Tiba-tiba
datanglah seorang laki-laki. Laki-laki itu membelikan Oliver sebuah roti dengan isi daging. Dodger lah nama anak laki-laki itu. Setelah tahu bahwa Oliver tak memiliki tempat tinggal, Dodger mengajaknya untuk menginap di rumah seorang tuan. Setibanya di sana, Oliver melihat sesosok lelaki yang bungkuk dan mengenakan jubah biru yang kotor, sembari memanggang sosis di atas perapian. Fagin nama tuan itu. Keesokan harinya, setelah terbangun, Oliver melihat Fagin yang sedang membuka peti berisi kalung, cincin yang berkilauan, dan koin emas yang bersinar. Fagin tiba-tiba memalingkan wajahnya dan mengetahui bahwa Oliver melihatnya. Ia pun langsung mengambil pisau dan mengarahkannya ke leher Oliver. "Tetaplah diam, kalau kau ingin selamat," kata Fagin kepada Oliver. Beberapa hari kemudian, Oliver dan Dodger disuruh pergi ke salah satu toko buku di sebuah lapak. Di sana ada seorang lelaki berumur yang sedang membaca buku. "Lihat dia, sasaran empuk. Ikuti aku terus," kata Dodger. Oliver pun sadar bahwa teman-temannya itu adalah seorang pencuri. Berbondong-bondong orang pun mengejar Oliver dan Dodger. Namun, Dodger sudah tidak diketahui keberadaannya. Oliver tertangkap, tapi lelaki berumur tadi itu menyelamatkannya. Oliver berkata, "Aku bukan seorang pencuri." Lelaki itu pun mengamatinya. Baiklah, kau kelihatan jujur. Aku akan memberimu kesempatan." "Hai, namaku Brownlow. Mungkin aku bisa menolongmu. Ikutlah denganku." Pria yang sangat baik itu menawari rumahnya untuk ditinggali Oliver. Oliver pun menceritakan kisah hidupnya kepada pria itu. Di rumah itu, Oliver dilayani bak pangeran. Ia diberikan air hangat untuk mandi, pakaian yang bersih, tempat tidur yang nyaman, dan sarapan yang lezat. Tuan Brownlow pun mengajarinya bermain catur dan musik. Beberapa minggu setelahnya, Tuan Brownlow memanggil Oliver untuk datang ke hadapannya untuk menyuruhnya mengantar beberapa buku ke toko buku tempat mereka berdua dulu bertemu. Ia pun menyerahkan uang sejumlah 5 pound. Oliver pun dengan sukacita melakukan perintah itu. Ia pun berjalan dengan hati yang amat bahagia sambil membawa buku-buku dan sedikit uang itu. Saat ia sedang menikmati perjalanannya, tiba-tiba seseorang mencengkram kuat di lehernya. "Lepaskan," kata Oliver. Oliver pun terperangah. Ternyata itu adalah Nancy, teman Bill Sikes. Mereka berdua adalah bagian dari geng Fagin yang merupakan anak buah Fagin untuk melakukan pencurian. Mereka berdua bernasib mirip dengan Oliver dan Dodger, yaitu orang-orang yang diculik oleh Fagin dan diperbudak untuk menjadi pencuri. Tapi umur mereka jauh lebih dewasa. Bill dan Nancy hendak menculik Oliver yang telah lama kabur. Ditambah dengan anjing mereka berdua, Bullseye, si garang yang terus menggigit kedua kaki Oliver. Nancy menutup mulut Oliver sampai ia hampir kehilangan napas. Bill mengambil 5 pound milik Oliver dan buku-buku yang dibawanya. "Ingat, dulu kau adalah anggota kami. Begitu kau menjadi salah satu dari kami, kau akan selamanya ada untuk kami." Oliver pun dikurung lagi di dalam loteng. Ia diawasi oleh Bullseye yang selalu menjaganya kalau ia ingin kabur. Tiba-tiba, Bill muncul dengan pistolnya. Sambil memegang pistol, Bill menyeret Oliver untuk mencuri di rumah besar dengan perak dan perhiasan. Pada waktu itu sudah malam, suasana gelap gulita. Sesampainya di rumah yang dimaksud, Bill menodongkan pistol ke Oliver untuk masuk lewat jendela dan melakukan tugas pencurian itu. Ia pun terpaksa melakukannya karena pistol itu sudah ditodongkan ke arahnya. Namun, Oliver tak ingin mencuri. Ia pun sengaja menjatuhkan lentera yang dibawanya hingga menimbulkan suara berisik. Mereka berdua pun ketahuan oleh sang pemilik rumah, dan jelas, Bill amat marah kepada Oliver. Bill pun kembali menyeret Oliver. Namun, karena Oliver dirasa terlalu lambat dan sudah banyak nyeri di tubuhnya, Bill meninggalkannya di satu tempat sebatang kara. Nancy yang mendengar bahwa Bill meninggalkan Oliver, langsung bergegas menjemput Oliver. Nancy memutuskan untuk membawa Oliver kembali kepada Tuan Brownlow.
Saat waktu fajar, mereka pun tiba di sebuah jembatan yang di sana sudah ada Tuan Brownlow. Tiba-tiba entah dari mana, datanglah Bill dan ingin menembak Oliver yang sedang berlari ke arah Tuan Brownlow yang sedang membentangkan tangannya. Suara pistol terdengar. Pelurunya mengenai dada Nancy yang melindungi Oliver dari tembakan itu. Massa yang mendengar suara tembakan pun mengejar Bill. Dalam kepanikan, Bill memanjat pipa air rumah terdekat dan merangkak di atapnya. Ia mengikatkan tali di cerobong rumah itu dan memasukkan kepalanya ke lubang tali yang satunya. Entah mengapa, ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya tercekik sampai mati seperti orang yang gantung diri. Bullseye yang melihat tuannya sudah tidak bernyawa terus menggonggong dan melompat berusaha untuk meraih kaki tuannya yang bergelantungan itu. Namun, kepala anjing itu terbentur ke langkan jendela dan akhirnya jatuh dan ikut mati. Akhirnya, Tuan Brownlow memeluk Oliver dan mereka berdua kembali ke rumah Tuan Brownlow. Sekian, terima kasih.